Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihin. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kecerdasan buatan. NIM 3420200003 dari Teknik Informatika kelas PPKN. Apa itu artificial intelligence, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer itu dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada beberapa kelebihan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Di antaranya yang pertama itu ada kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Dan yang kedua adalah kecerdasan buatan bersifat konsisten. Yang ketiga itu adalah kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi atau disebarkan. Dan yang keempat adalah kecerdasan buatan dapat diduplikasi. Kemudian kelebihan apa aja sih yang akan kita dapatkan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami? Di antaranya yang pertama itu kreatif atau kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Kemudian ada kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Dan yang berikutnya adalah pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan itu terbatas. Kemudian contoh kasus kecerdasan buatan dan alami. Di antaranya atau yang sekarang lagi viral yaitu deteksi atau diagnosa penyakit akibat COVID-19 atau virus corona. Pembacaan hasil CT scan oleh dokter atau ahli radiologi dapat dikurangi bebannya jika dibantu dengan implementasi AI. Sejumlah ahli menggunakan suatu dataset yang terdiri atas 46.000 citra CT dari 106 pasien. Dari 26.000 pasien COVID dan lebih dari 20 citra dari 55 kelompok kontrol. Mereka menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network yang bernama UNet++. Akurasi hasil pembacanya mencapai 95,24% per pasien dan 98,5% per citra. Jadi di samping itu, diagnosa menggunakan AI ini juga mengurangi waktu analisa sebanyak 65%. Dan disinilah AI berperan besar memperbaiki efisiensi diagnosa dan mengurangi beban kerja dokter serta ahli radiologi. Kemudian dari kecerdasan AI itu ada penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah bidang kesehatan, genetika dan genomik mencari mutasi dan tautan ke penyakit dari informasi dalam DNA. Dengan bantuan AI, pembinaan tubuh dapat mendeteksi kanker dan penyakit pembuluh darah lebih awal dan memprediksi masalah kesehatan yang mungkin dihadapi orang berdasarkan genetika mereka. Kemudian penerapan yang berikutnya adalah dalam bidang industri. Penerapan AI pada industri penerbangan misal. Jika dilihat dari jenis industri ini, merupakan industri yang membutuhkan tingkat ketelitian dan keakuratan yang tinggi. Sehingga dengan AI, maka dapat sangat membantu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan sistem yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Optimalisasi rute penerbangan, sistem air traffic management atau disingkat dengan ITM yang berbasis AI bisa mendapatkan informasi mengenai cuaca dan lalu lintas udara sehingga memungkinkan pihak maskapai penerbangan dapat mengatur rute penerbangan dengan lebih optimal. Kemudian penerapan yang berikutnya adalah kecerdasan buatan di dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi logistik, kecerdasan buatan membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Contoh nyatanya adalah penggunaan kendaraan dengan kemudi otomatis. Penggunaan kemudi otomatis memungkinkan kendaraan berjalan tanpa harus dikemudikan oleh seorang supir. Dengan adanya kecerdasan buatan seperti ini,
maka pengendara bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus, misalnya mengecek laporan, berkoordinasi dengan tim lain, dan sebagainya. Berikutnya, penerapan kecerdasan buatan pada bidang telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Eropa Timur telah menerapkan agent virtual berbasis AI selama masa pandemi, dan pihaknya mencatat virtual agent hanya menghabiskan setengah dari biaya contact center konvensional biasa. Namun, dengan tingkat efisiensi yang sama dan bahkan lebih tinggi, ternyata hasil kinerja melebihi ekspektasi. Untuk penaruhan produk, sistem agen virtual berbasis AI berhasil melakukan lebih dari 10.000 panggilan dengan tingkat konversi sebesar 37%, melebihi target utama yakni sebesar 35%. Dan sistem berhasil menangani 98% dialog pertanyaan atau feedback dari konsumen tanpa kesalahan. Kemudian penerapan yang berikutnya adalah bidang pengembangan mainan. Penggunaan AI dalam video game sudah sering dijumpai dalam berbagai jenis permainan, seperti permainan tembakan, strategi, hingga balapan. Biasanya fungsi AI digunakan dalam pengendalian NFC atau non-player character yang akan menjadi fitur dalam game tersebut. Akan tetapi, ada fungsi lain dari AI yang telah diterapkan dalam video games, seperti word generator dan pelatihan. NFC dalam game sudah ada sejak lama, seperti pejalan kaki pada GTA atau Grand Theft Auto, atau hantu di Pac-Man. Sedangkan AI untuk latihan seperti pada game catur yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai yang dipilih oleh player atau pemain. Kemudian, penerapan kecerdasan buatan berikutnya adalah dalam bidang komputer dan sains. Pemrosesan bahasa alami atau natural language processing yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri atau bahasa manusia, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cara percakapan alih-alih menggunakan perintah yang biasa digunakan dalam bahasa komputer biasa. Sekian dari saya untuk pemaparan materi kecerdasan buatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.